Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Sumaya SPD dari SMA Negeri 7 Binjai dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di kelas 12. Di mana pelajaran prakarya kali ini tentang pengolahan, yaitu wirausaha produksi pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, 1. Menjelaskan pengertian makanan khas daerah yang dimodifikasi. Kedua, mengidentifikasi aneka jenis produk makanan khas daerah setempat dari bahan nabati dan hewani yang dimodifikasi. Berdasarkan konsep materi dari pengolahan khas makanan daerah kali ini adalah wirausaha produksi pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, meliputi 5 konsep materi, yaitu yang pertama, perencanaan usaha makanan khas daerah modifikasi. 2. Sistem pengolahan makanan khas daerah modifikasi. 3. Penghitungan harga jual makanan khas daerah modifikasi. 4. Media promosi makanan khas daerah modifikasi. Dan yang kelima, sistem konsinyasi atau penitipan produk makanan khas daerah modifikasi. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan video kali ini mengenai perencanaan usaha makanan khas daerah modifikasi. Tentu kita tahu Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang sangat subur dengan hasil pertaniannya cukup melimpah. Begitupun dengan hasil perikanan dan peternakannya. Setiap daerah di Indonesia mempunyai makanan dan minuman khas yang kemudian menjadi ciri khas dari setiap daerah. Apa yang dimaksud dengan makanan khas daerah? Yaitu makanan khas daerah adalah makanan yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat di daerah tersebut dengan cita rasa khas yang diterima oleh masyarakat tersebut. Berbicara tentang modifikasi, maka modifikasi pangan khas daerah adalah cara merubah bentuk dan rasa makanan khas daerah dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan bentuk dan rasa aslinya. Makanan khas daerah yang dimodifikasi bukan karena makanan tersebut buruk, namun agar makanan lebih menarik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Berdasarkan perencanaan usaha makanan daerah tersebut, kita juga bisa melihat bahwa tujuan modifikasi makanan khas daerah ada beberapa bagian, yaitu 1. Memberikan variasi rasa. Memberikan rasa yang berbeda dengan rasa sebelumnya. Misalnya, jagung bose dengan campuran kacang-kacangan dan sayur. Aslinya hanya jagung bose saja, tapi bisa divariasikan rasanya dengan rasa kacang-kacangan dan sayuran. 2. Memberikan variasi bentuk. Nasi goreng biasa saja menjadi nasi goreng menjadi bentuk lucu atau unik. Nasi goreng dengan tampilan yang biasa saja di piring biasanya berbentuk bulat. Nah, kita ubah variasi bentuknya menjadi bentuk lucu
seperti jadi bentuk wajah Doraemon atau wajah SpongeBob. Yang ketiga, memperpanjang usia produk agar lebih awet. Yang pertama, dengan menambahkan bahan kimia, misalnya menambahkan asam sitrat, garam, ataupun gula. Yang kedua, secara biologi, misalnya fermentasi, pengasaman, ataupun pengasinan. Contohnya itu adalah ikan asin. Ikan umurnya itu sangat pendek, maka agar usia ikan lebih awet, kita asinkan menjadi ikan asin. Nah, yang keempat, meningkatkan tingkat higienis produk. Melalui cara produksi pangan yang baik, maka dapat dihasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi, dan aman bagi kesehatan. Selanjutnya, kita akan melihat jenis-jenis makanan khas daerah. Jenis-jenis makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, contohnya yang pertama, tahu petis. Datangnya dari Semarang. Yang kedua, salad Solo. Ketiga, ada ayam geprek mozzarella. Itu dari Lombok. Yang keempat, makarun nasi uduk dari Jakarta. Yang kelima, jagung bose dan jagung katemak dari NTT. Yang keenam, ada bika Ambon dari Medan. Rasa biasa, variasi rasa yang biasa kita tahu bika Ambon itu berwarna kuning. Kemudian bisa divariasikan dengan rasa pandan sehingga kita lihat ada bika Ambon yang berwarna hijau. Nah, yang ketujuh ada kue timpan dari Aceh. Itu biasanya di dalamnya ada gula putih dicampur dengan kelapa. Nah, bisa divariasikan isi kue timpan menjadi serikaya. Dan yang ke-8 itu ada rendang dari Padang. Untuk menjadi seorang wirausaha makanan khas daerah dapat meliputi beberapa hal. Yang pertama, membuka peluang usaha yang cukup besar. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan. 3, peningkatan penghasilan dan kesempatan berusaha masyarakat. Dan yang keempat, mendorong dan menumbuhkan perekonomian masyarakat daerah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berwirausaha modifikasi makanan tradisional adalah yang pertama itu adalah keahlian. Yang kedua, minat dan kesukaan. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku yang ada di sekitar daerahnya masing-masing. Yang keempat, peluang usaha yang ada. Ide dan peluang usaha. Munculnya ide wirausaha dapat diperoleh dari apa yang dilihat dari lingkungan sekitar. Apa yang kita dengar sehari-hari, melihat potensi diri sendiri, mengamati lingkungan, meniru wirausaha orang lain yang sudah sukses. Kalau ingin membuat suatu usaha, harus ada perencanaan wirausaha yang meliputi beberapa hal, yaitu 1. Pemilihan jenis usaha. 2. Nama usahanya. 3. Lokasi usaha. 4. Izin usaha. 5. Sumber daya manusia. 6. Aspek produksi. Dan yang ketujuh, aspek keuangan.
Sebagai seorang wirausahawan pemula, sangat dianjurkan untuk lebih kreatif dan inovatif dengan wirausaha yang dijalankannya. Artinya, selalu melakukan diversifikasi produk atau pengembangan produk agar memiliki varian yang lebih dan mempunyai kelebihan dibanding pesaingnya. Inovasi juga dilakukan agar konsumen tidak jenuh dengan produk yang sudah ada. Walaupun produk khas daerah, inovasi tetap bisa dilakukan, baik inovasi dari sisi rasa, bentuk, maupun kemasannya. Oke, pertemuan kita kali ini sampai di sini saja. Jumpa lagi di video pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.